Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para jamaah, para murid, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai ngaji kolbu dalam kitab Risalatul Mu'awanah dengan memulai bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan marilah kita senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawla bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa alam annan nas salasatun abdun qad anaba ila rabbih. Dan ketahuilah bahwa manusia itu salasa, ada 3 bentuk. Yang pertama adalah qad anaba ila rabbih, hamba yang sungguh-sungguh telah kembali kepada Allah. Fillah, ma'allah, ilallah, minallah. Tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali yang selalu pasti ada, senantiasa ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa atman wa at watma'annat nafsuhu bihi, dan dia akhirnya menjadikan dirinya tenang, jiwanya tenang karena Allah, karena sudah meletakkan dirinya milik Allah, untuk Allah, dengan Allah. Wangqasa'at dzulmatu syahwatihi, semua yang menyangkut syahwat dan keinginan-keinginan jeleknya itu gelap, terkubur. Sudah nggak ada lagi sesuatu yang menjalankan di luar apa yang diperintahkan. Nggak ada. Semua adalah yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Dan tidak ada satupun yang dilarang dijalankan. Karena itu dia dalam posisi adalah menghilangkan seluruh syahwatnya bi asyraqi anwari kurbihi, dan karenanya dia mendapatkan penyinaran cahaya karena kedekatannya dengan Allah SWT. Kira-kira ini adalah termasuk orang yang sudah pada posisi tajalli, orang yang dalam posisi wusul ilallah, sampai kepada Allah, wali-wali. Dan ini memang hidupnya tiada lain adalah Allah. Falam tabqalahu ladzatun, maka tidak ada satupun yang tersisa di dalam kelezatannya illa fi munajatin, kecuali sedang bermunajat dengan Allah. Selepas bermunajat maka dia gundah, karena itu dia bermunajat lagi sehari-harinya. Setiap kullu nafsin, setiap
nafas yang keluar masuk dalam diri kita itu tiada lain adalah bermunajat kepada Allah. Saya mengingatkan kalau berdoa sebaiknya tidak hanya doa tapi bermunajat. Karena munajat itu ada proses dialogis antara hamba dengan Khalik. Wala rohata illa fi muamalatihi. Tidak ada satupun kenyamanan kecuali dalam berinteraksi aktif dengan Allah. Keluar masuk nafas kita Allah, 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 Allah. Semua apa yang kita lakukan Allah. Karena ini adalah sudah pada sampai muraqabah af'al, muraqabah sifat, ma'iyah itu karena semua sudah Allah. Yang menggerakkan Allah, yang menjalankan Allah, yang bisa bicara Allah. Ya. Semua dalam pengawasan Allah. Karena itu adalah wa wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah, karena itu kita dalam posisi diawasi oleh Allah. Dan karena itu tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan selain untuk Allah. Fasoro, maka kalau sudah seperti itu, jadilah roja'uhu saukon wa mahabbah. Orang seperti ini yang ada di dalam dirinya, di dalam sudurnya, di dalam basiroh, di dalam kolbunnya itu adalah saukon rindu wa mahabbah cinta kepada Allah. Kalau tidak kangen, zauk, sauk. Karena hidupnya, rasanya itu sehari-hari ya rasa Allah yang dia lakukan. Karena itu sauk, dia rindu. Jadi kalau punya anak namanya Sauki, itu biasanya sang perindu, perindu kepada Allah. Wa mahabbah dan dia mencintai karena semua amalnya itu bukan lil ujroh, lid dunya, tetapi lil mahabbah. Semua amal ibadahnya itu adalah mahabbah kepada Allah. Dan inilah amal yang tertinggi. Kita pernah sebut ada satu ibadah karena mahabbah, dua ibadah karena ujroh. Saya sholat malam biar dapat ini. Saya sholat duha biar dapat ini. Jadi sesuatu amalan ada ujrohnya, ada apa ya? Seperti kita bekerja. Ada lagi amal yang karena khauf, takut siksaan Allah. Karena itu dia adalah melakukan sesuatu kebaikan atau meninggalkan kejelekan karena takut. Nah, yang tertinggi di dalam tingkatan seorang abid, seorang ahli ibadah adalah al-mahabatu fil ibadah. Ibadah didasari karena mahabbah kepada Allah. Kira-kira ini apa yang dilakukan oleh Robi'atul Adawiyah dan para wali-wali. Wa khaufuhu, maka dia merasa takut, ta'ziman, dan dia akan selalu mengagungkan Allah, wa haibatan, dan dia ada segan, ada rasa nyesel kalau tidak dekat dengan Allah. Ini adalah derajat tertinggi yang ada di dalam orang yang wusul, orang yang sedang menuju Allah. Ini adalah sudah pada tingkatnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa abdun la ya'manu ala nafsi minat taqa'udi anil ma'murat. Hamba yang tidak aman atas dirinya karena masih ada minat ta'awudi. Al-ma'murat masih ada unsur malasnya di dalam melakukan ma'murat yang diperintahkan oleh Allah. Besok aja saya masih nisih tuh, masih ini, masih itu. Padahal niat sudah ada. Nah, ini adalah kebanyakan orang. Diajak kebaikan,
sadar, tahu, tahu, mau, baik itu. Baca Quran baik, sholat malam baik, torekoh baik, baik. Tapi begitu diajak, ayo, ntar sih, ntar sok, ntar besok, masih ini kok, masih itu, ada aja. Nah, ini kebanyakan dari manusia ya ini. Tahu kebaikan tapi tidak mau melakukan kebaikan. Tahu sesuatu yang diniatkan tapi tidak mau menjalankan apa yang diniatkan. Warrukuni ilal mahdzurat, dan condongnya kepada perkara-perkara yang dilarang kepada syariat. Masih kuat. Yang dilarang syariat masih kuat. Masih menggelanyut di dalam hatinya. Nah, kira-kira ini adalah kebanyakan dari orang yang umum ya, orang Islam umum. Ah, gini aja deh saya. Udah nggak apa-apa, yang penting saya lulus S1, walaupun IP-nya 2, yang penting lulus. Nah, yang kebanyakan tuh yang penting. Bukan yang optimal, bukan yang at-tamam, yang sempurna. Tidak. Yang banyak itu. Ah, yang penting aku Islam. Harus sholat, sudah harus cukup. Nggak usah suluk-sulukan, nggak usah mendekatkan diri pada Allah, nggak usah takarub, nggak usah tijadah, nggak usah riyadhah. Ya, ini kebanyakan manusia. Walladzi yambaghi lihadzal abdi, dan hal ini seyogjanya bagi hamba ini adalah istiwaul khaufi warroja. Dia adalah membuat rasa takut dan berharap kepada Allah hatta yakuna, sehingga orang seperti itu kajana haitair, seperti dua sayap burung. Kalau sudah begini orang ini ya sudah mestinya imbang. Sayap kanan, sayap kiri. Rojak dan khauf itu harus imbang. Kalau tidak seperti itu, maka Anda akan terjerumus. Kalau khauf nanti takut saja dia akhirnya tidak bisa beribadah karena dalam posisi dia putus asa. Nah, dalam posisi seperti ini Rasulullah bersabda, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawuzina khauful mu'minin wa raja'uhu la'tadala. Seandainya ditimbang rasa takut dan bagi orang beriman dan orang yang berpengharapan, maka pastilah dia lakukan secara seimbang. Ini kebanyakan manusia, mayoritas seperti ini seharusnya. Tapi kadang-kala orang masih kuat di sisi kirinya, bukan sisi kanannya. Akhirnya hidupnya tak imbang. Dunianya terlalu kuat. Akhiratnya akhirnya teledor. Kesenangan dunia menguat, akhirnya ibadahnya teledor. Wahadza khalu aktsaril mu'minin. Dan inilah kondisi mayoritas dari umat Islam. Jenengan mau masuk mana? Ikut yang mayoritas atau yang pilihan yang pertama? Insya Allah yang pertama. Karena itu kalau sudah niat, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Singkirkan semua bayang-bayang ketakutan-ketakutan kalau meninggalkan urusan dunia dan kantor ketika sedang menuju Allah. Suluk, torekoh, cuti dulu deh. 10 hari ambil cuti tahunan. Nah, ini baru orang pilihan karena memasuki termasuk dari kelompok yang pertama tadi. Yang ketiga, wa abdun qad ghalaba alaihi tahlid, sungguh ia telah mendominasi dirinya atas ghalaba alaihi tahlid, kekacauan atas nafsu dan ghaflahnya, kelupaannya, lupa terhadap dirinya seorang hamba, itu lupa.
Sehingga dia maunya menentukan sendiri seenaknya. Ya. Wastaula alahil tafrid dan telah menguasai atas dirinya itu adalah perilaku yang melampaui batas. Yang jelek-jelek itu melampaui batas, dosanya melebihi batas. Jadi kita adalah posisi yang sangat rugi karena memilih sesuatu yang jelek. Apakah ada seperti itu? Ada. Orang ini seperti ini ada. Fal laiku bihi ghalabatul khaufu alaih. Maka yang cocok untuk hamba ini adalah mendominankan rasa takut ya daripada rasa pengharapan. Sudah banyak dosanya, kok masih ingin surga terus? Ibadah, takut dulu, takut neraka. Nah, itu yang mengendorse untuk orang menjadi berbaik. Jangan mimpi terus, tapi lakukan kalau sudah dirinya sadar bahwa banyak dosa. Liyaz liyang zajiro anil ma'asi agar ia tidak tercegah dalam perbuatan maksiat lebih jauh lagi. Jadi yang pertama, kalau yang urusan pertama itu hanya Allah. Masuk surga karena Allah. Misalkan ada ujian karena Allah, diterima dengan baik. Kelompok kedua, maka dia harus seimbang antara khauf dan roja. Yang ketiga, khauf yang diperbanyak. Kalau tidak, nanti dosa lagi. Ya, karena melampaui batas. Jadi yang agar apa? Liyang zajiro anil ma'asi. Jangan terjerumus dalam maksiat yang panjang. Illa indal maut, kecuali sedang dalam keadaan sakit parah, bayam bagi ayakuna rojahu ghaliban ala khawfihi, maka orang seperti ini sudah sepatutnya pengharapan hamba ini lebih dominan dibandingkan rasa takutnya. Sudah, kalau sakit parah, istighfar aja yang banyak, sholatnya, nyebut nama Allah, itu. Nggak usah punya harapan-harapan yang macam-macam. Pokoknya dia harus dalam posisi menuju Allah aja. Istighfar yang banyak. Kalau sudah sakit itu istighfar yang banyak. Nggak usah pengharapan yang tinggi-tinggi. Nggak. Harapannya mau satu, diampuni oleh Allah, wafat husnul khotimah. Itu aja. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'mutanna ahadukum illa wa yuhsinu adzoni billahi. Janganlah seorang hamba dari kalian meninggal dunia kecuali ia dalam kondisi berprasangka baik dengan Allah. Jadi kalau sudah dalam keadaan mau wafat, maka dia harus berprasangka baik dengan Allah. Ya Allah ampuni. Ya Allah masukkan surgamu. Nggak usah punya pikiran lain. Karena ini adalah seseorang akan sesuai dengan dzonnya. Kalau dzonnya diampuni Allah, dzonnya nanti masuk surga, meskipun dalam keadaan dosanya banyak, maka itu akan diampuni. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu ya ada 3 derajat manusia. Tapi yang banyak mayoritas tadi itu. Jadi banyak amalan-amalan khusus tapi tidak mau mengerjakan. Atau belum mau mengerjakan karena masih ada bayang-bayang urusan ketakutan dari apa yang dia inginkan. Takut kalau begini suluk, takut kalau bertorikoh nanti karirnya tidak macam-macam lah itu ya. Alaika hendaklah pastikan bagimu idza takalamta fir roja' ma'al ammah, kamu harus tahu bicara tentang rojak ketika bersama dengan banyak orang.
Bil iktisari ala dzikri rojak muqayyad untuk meringkas atas penutupan rojak tersebut secara terbatas. Artinya, lihat jamaahnya. Ini jamaah itu mau diajak khauf atau diajak rojak. Nah, kira-kira itu, lihat umatnya. Wa antadkurul waktul jamil, yaitu kamu dapat menuturkan janji Allah yang indah, wathawabal jazilil, dan pahala yang berlimpah, al mutawakofi, dan ditangguhkan, ala fi'lil hasanat, dari sesuatu pekerjaan yang hasanat, watar kusyai'at, dan meninggalkan yang jelek-jelek. Artinya, jangan bahasa Jawanya jangan dibombong. Wis ora apa-apa dosa, engko diampuni kok Gusti Allah. Lah, hal itu nggak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Udah lah, nggak itu saya ngakek sih. Engko Gusti Allah mengampuni kok. Nah, itu juga nggak boleh. Boleh. Itu berarti meringankan me, apa ya, menyepelekan ibadah, ya, menyepelekan sekaligus menyepelekan dosa. Itu nggak boleh. Wahdar antakhudul ma'ahum, berhati-hatilah kamu asik membicarakan itu bersama mereka, fir rojak mutlak, dalam pengertian rojak secara mutlak. Udahlah, gampang. Mlebu surga, mlebu surga. Sak suwine nanti neraka toh naik surga lagi. Nah, itu nggak boleh. Karena berarti nggak ada motivasi orang untuk bisa mengendorse berperilaku yang baik. Akhirnya menggampangkan dosa. Wadzalika mithlu antakulu, seperti hanya sebuah perkataan, al-abdu yudnibu wa rabbul yaghfiru, hamba itu penuh dosa namun Allah Maha mengampun. Ini tidak boleh diungkapkan seenaknya. Nanti kalau seperti ini nanti orang Allah nanti diampuni Gusti Allah. Gitu. Jadi ini akhirnya menyepelekan dosa dan juga menyembelihkan ibadah. Enggak usah ada. Aku yang penting syahadat. Kalau sudah syahadat nanti masuk surga kok. Nanti menyembelihkan seperti itu. Atau walad dzunubu lama dzahara afwullahi wa hilmuhu. Seandainya tidak ada dosa-dosa, pastilah tidak akan tampak ampunan Allah dan pemaafannya. Artinya Allah Maha Pemaaf itu juga apa ya, me, menyepelekan terhadap dosa, nggak boleh. Atau ucapan lain, wa ma dzunubul awwalina wal akhirin fi sa'atir rahmatillah, tidaklah ada dosa generasi awal, generasi akhir kecuali dalam rahmat Allah. Nggak apa-apa, aku sih nom. Nggak apa-apa, saya masih 40 kok. Nggak apa-apa, saya masih usia 50 kok. Saya masih ada harapan umur panjang 60. Dah, dosa-dosa terus. Dodro, nah itu nggak boleh. Dia akan mengatakan nanti Allah ngampuni. Nah itu nggak boleh. Ini bagi orang yang hati-hati. Ini bagi orang yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Ya itu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti apa? Illa kanuktatin fi bahril lujiyun, melainkan hanya dalam satu titik di lautan yang luas serta dalam. Nah, artinya menyepelekan. Tidak boleh ya. Wa nahwa dzalik, dan ucapan semacam itu, wa hadzal kamul haq, ucapan itu benar. Sebetulnya benar, Allah pemaaf benar. Walakinnahu yadzuru bil ammah, tetapi ini berbahaya bagi orang awam. Orang awam itu harus diajak untuk ihsan, berbuat baik. Ayo berbuat baik, sedekah, ayo baca Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, monggo baca Quran ya. Minimal awas, one week one juice. Ditambah 2-3
anggota grup yang one week one juice. Kalau diri sendiri one day one juice. Minimal one day one juice. Satu hari satu juice. Insya Allah, alhamdulillah 1 bulan khatam satu. 1 tahun 12 kali khatam. Plus ditambah dari ikut grup-grup itu. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Jangan tuh nggak apa-apa lah. Istighfar aja wis. Pokok akeh dosanya nggak apa-apa. Sebenarnya istighfar. Nah, nanti lama-lama orang berbuat dosa. Memangnya tahu Allah mengampuni? Atau pertanyaannya, memang sempatkah kita minta ampun? Kalau sudah hatinya itu gelap, zulmatul bil qalbi, belum tentu kan? Nah, karena itu berbuat baik, ayo ihsan, ya, itu yang menjadi sebaiknya yang jadi pembicaraan ajaan kita kepada orang awam. Yaitu adalah bil ammah kepada orang awam. Warubama aghrahum birukunil ma'asi, dan terkadang ucapan seperti itu dapat memperdaya mereka untuk berbuat maksiat. Fatakunu antas sababi fidzalik, maka kamu menjadi penyebab dosa. Nah, kita ikut dosa kalau membiarkan mengajari orang, udah nggak apa-apa, dosa. Engkau njaluk ngapura. Nah, itu ikut dosa kita itu. Ngajari seperti itu. Nah, dengan demikian, wa ma kulli haqqin yuqal wa li kulli maqami rijal. Nah, ini ada peribahasa kan? Kalau orang-orang pondok pasti tahu. Wa ma kullu haqqi yuqal, dan tidak setiap kebenaran harus dikatakan. Wa li kulli maqami rijal, dan setiap kedudukan itu ada yang bisa mengatakan. Jangan semua orang diajak, udah buat dosa. Allah ngampuni kok. Jangan. Tapi berbuatlah ihsan. Nah, karena itu wa iyyaka, dan hendaklah kamu berhati-hati, wal kunuta minna rahmatillah, dengan kamu berputus pada Allah. Tidak boleh. Hati-hati. Jangan khauf saja. Nggak boleh juga. Orang kalau khauf, takut, terus akhirnya putus asa. Wal amni mimma qarilah, dan kamu juga tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Fa innaha min kaba'ir dzunub, karena sesuatu keduanya itu tiada lain adalah dosa yang sama. Merasa aman juga dosa, merasa putus asa juga dosa. Qala Allah Ta'ala, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Nah, kita tidak boleh melakukan namanya tai asumi rohila. Tidak boleh putus asa. Allah akan cari jalan keluarnya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf 99. Kalau yang tadi surat Al-Hijr ayat 56. Jadi orang yang putus asa tidak boleh. Orang yang merasa aman dari siksa Allah juga tidak boleh. Wal kunutul ibaratun anta makhudil khauf, dan putus asa itu adalah suatu ungkapan murni takut, hatta layab korija rojai wajudun al baitata, hingga tidak bisa terbentuk satu bentuk tersisa pun pengharapan sama sekali. Ini adalah orang yang putus asa, tidak boleh. Wal amnu, sedangkan aman, ibaratun antajarrudir roja, dia adalah rasa aman dari ungkapan totalnya pengharapan pada Allah. Oh, masuk surga kok nanti. Pasti masuk surga. Nah, akhirnya melemahkan ibadah. Ini juga nggak boleh. Hatta la yabqa lil khaufi wujudun bihalin,
hingga tidak tersisa terbentuk rasa takut dan kondisi apapun. Akhirnya nggak ada takut. Berbuat ini salah, berbuat itu salah, selalu salah, tidak ada rasa takut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bisa sampaikan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita menjadi orang-orang yang lutful qulub, orang yang hatinya lembut. Kemudian dia adalah jud, rasa semangatnya yang tinggi untuk beribadah. Dan semoga kita masuk di dalam golongan yang pertama tadi. Fillah ma'allah minallah illallah lillah. Dan itulah yang dicari oleh orang-orang yang bertarekoh. Memang hidup itu harus menuju kesempurnaan. Jangan merasa, nggak apa-apa, teman saya yang kelompok 2 buahnya kok. Jangan. Jadi carilah dirimu itu adalah kuntum khairah umat. Ya, kuntum khairah abdin. Jadilah engkau sebaik-baik hamba. Jangan seperti orang mengatakan nggak apa-apa, banyak temannya. Itu akhirnya apa? Akhirnya menyepelekan dari ibadah itu sendiri dan akhirnya menyepelekan dari dosa-dosa. Naudzubillah, jangan sampai terjadi di dalam diri kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afwu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.